Terima kasih buat Mas Ketua Pemuda yang mengizinkan saya untuk memberikan kebenaran firman Tuhan di ibadah pemuda di tempat ini. Dalam sebuah olahraga ada yang namanya olahraga para layang. Para layang itu menurut Wikipedia dia hanya berbekalkan beberapa alat utama tanpa mesin seperti parasut utama dan parasut cadangan, lalu ada harness, helm dan perlengkapan yang lain. Nah, olahraga ini seperti terjun payung, atau katakanlah terjun payung, olahraga terjun payung. Nah, setiap anggota yang baru ingin menjadi member di olahraga para layang atau terjun payung, ini menjadi ketakutan yang besar bagi anggota baru. Jadi yang harus dia lakukan adalah dia harus taat dan percaya penuh kepada pelatihnya. Jika dia ingin melakukan olahraga itu dengan baik, karena ini kita bisa lihat olahraga itu dari gunung yang terjun ke bawah menggunakan parasut tadi, jadi terjun bebas tapi menggunakan parasut. Kayak kita bisa lihat terjun payung lah, kalau misal para layang. Setiap anggota harus dengan penuh dan percaya kepada pelatihnya yang akan melatihnya. Dia harus taat, dia harus lakukan semua instruksi saat dia pelatihan, saat dia mengikuti pelatihan dari pelatihnya. Nah, diperlukan ketaatan yang penuh supaya tidak membahayakan dirinya sendiri. Kakak-kakak semuanya, kita akan belajar dari kisah Abraham. Bagaimana dia mau taat kepada Tuhan, bagaimana dia mau percaya kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, jika anggota baru ingin mengikuti olahraga terjun payung, dia harus taat dengan pelatihnya. Kita akan belajar dari Abraham, bagaimana Abraham juga mau taat kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Kita akan buka di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 21. Kejadian 22 ayat 1 sampai 21. Di bawah judul perikop kepercayaan Abraham dipuji, yang sudah ketemu katakan aku mau taat. Oke. Karena ayatnya panjang, 21 ayat, kita akan baca ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai 21, tetapi kita akan baca 3 ayat dulu. Ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujaknya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita baca ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Nah, apa alasan kita bisa lihat ini Abraham tanpa protes, tanpa aja langsung melakukan yang ketiga. Lalu apa yang membuat Abraham mau totalitas percaya kepada Allah dan mau taat kepada Allah dalam hidupnya adalah Allah itu setia dan adil. Poin pertama saya beri judul Allah itu setia dan adil. Dan judul renungan dari saya adalah totalitas percaya dan taat. Bagaimana Abraham bisa sangat totalitas percaya kepada Allah dan mau taat kepadanya. Yang menjadi alasan yang pertama adalah Allah itu setia dan adil. Frasa setelah semuanya itu, karena di ayat yang satu tadi, setelah semuanya itu menunjukkan bahwa ada hal yang
yang 100 tahun dia mendapatkan keturunan. Dia bersama dengan Allah, dia dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan keturunan, dan di usia 100 tahun Allah menepati janjinya. Allah setia dengan janjinya. Kenapa saya ada bilang setia? Karena ada satu alasannya, dua hal. Allah itu setia dan adil. Saya akan tunjukkan Allah itu setia seperti kehidupan Abraham selama 100 tahun dia belum punya anak, dan Allah pun juga menjanjikan keturunan bagi Abraham. Dan kita bisa lihat Allah menepati janjinya. Meskipun di usia yang ke-90 bagi Sarah, jika kakak-kakak baca di pasal yang ke-1 sampai 19, wanita tertua yang bisa melahirkan itu di usia 70. Tapi saya bukan orang. Tapi kita bisa lihat bagaimana Allah setia dengan janjinya. Sarah yang di usia 90 tahun, bagi manusia tidak mungkin untuk melahirkan, tapi sudah dikatakan bahwa Sarah sudah mati haid, atau sudah tidak bisa melahirkan. Tapi Allah menunjukkan kasihnya bahwa ia setia dengan janjinya. Allah menepati janjinya. Dan di usia yang 90 tahun dan Abraham yang 100 tahun, mereka mempunyai keturunan yang bernama Ishak. Itu menunjukkan Allah itu setia. Lalu saya akan menunjukkan bahwa Allah itu juga adil. Jika kita lihat peristiwa Hagar dan Ismail di pasal yang ke-17 ayat yang ke-21, Tuhan mengatakan bahwa Ishak yang akan menerima janji Allah, bukan Ismail. Lalu apakah Ismail setelah Tuhan bilang seperti itu, apakah tidak ada penyertaan bagi Ismail dan Hagar? Jawabannya adalah Tuhan tetap menyertai Ismail dan Hagar. Kita bisa lihat di pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, 17 ayat yang ke-20, kita lihat di konteks jauhnya. Bukti yang pertama itu yang bahwa Allah itu adil. Ismail diberkati menjadi bangsa yang besar, dan ada 12 keturunannya yang akan menjadi raja. Itu bukti bahwa Allah itu adil, yang pertama. Lalu yang bukti yang kedua adalah di Kejadian 21 ayat yang ke-20, karena ini tidak jauh. Ayatnya saya akan bacakan. Di dalam peristiwa Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Hagar dan Ismail, singkat cerita, itu ketakutan. Dia di padang ketakutan, takut, pokoknya isinya takut. Tapi di ayat yang ke-20, Allah menyertai anak itu. Allah menyertai Ismail dan Hagar, sehingga dia bertambah besar, dia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Kita bisa lihat betapa adil dan setianya Allah kepada Abraham. Itu yang membuat Abraham taat dan totalitas percaya kepada Allah. Jadi kakak-kakak semua, jika Abraham saja mau taat dan totalitas, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau? Apakah kita ragu-ragu? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita penuh kepada Tuhan? Saya akan berikan ilustrasi seperti itu. Dulu, ini kesaksian hidup. Adik saya diberikan janji sama mama saya, kalau dapat ranking 1 di kelas, dia akan diberikan sepatu. Singkat cerita, adik saya ranking 1 dapat sepatu. Terus saya diberikan, mama saya melihat saya bilang, Buset, kalau kamu pengen sepeda, kamu harus turun berat badan. Waktu itu saya dikasih maksimal berat badan 80. Tapi waktu itu juga berat badan saya 109. 109 kan 80 hal yang sangat banyak. Tapi karena saya bersungguh-sungguh, saya tahu mama saya adalah mama yang baik. Jika baik kepada adik saya, pasti dia juga akan. Saya berjuang sungguh-sungguh hingga akhirnya saya bisa melampaui batas saya. Waktu itu 2015 berat badan saya 78, melebihi hal yang ditentukan oleh mama saya 80. Lalu tiba-tiba mama saya bilang, Buset, sepedamu
hal yang waktu itu sedih lah dalam hati itu pasti sedih, tapi saya nggak mau menunjukkan. Saya bilang oke mas, jual aja. Lalu dijual. Singkat cerita mama saya memberikan yang lebih bagus untuk saya berolahraga. Nah kakak-kakak, kita harus bisa mencontoh kehidupan Abraham yang tak pernah sedikit pun menolak perintah yang Tuhan berikan untuk Abraham. Abraham tahu bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang adil dan setia. Lalu alasan yang kedua yang membuat Abraham mau totalitas percaya dan taat kepada Allah adalah, saya ulang lagi, alasan yang kedua yang membuat Abraham mau totalitas taat dan percaya kepada Allah adalah karena Abraham percaya Allah itu berkuasa. Abraham percaya Allah itu maha kuasa. Yang percaya sama saya katakan amin. Ketidakraguan Abraham yang rela memberikan hartanya, memberikan harta yang paling berharga yang ia tunggu selama 100 tahun, dia berikan kepada Tuhan tanpa protes. Kita bisa lihat di ayat yang ke-3 sampai 6, tidak di pasal yang ke-22 ya kakak-kakak, tidak ada rasa marah, sedih, kecewa dan sebagainya yang Abraham tunjukkan kepada Allah. Abraham langsung menuruti perintah Allah dan langsung tancap gas, babi bunya langsung mempersiapkan semuanya. Abraham tahu dan sangat percaya bahwa Allah berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Bukti Allah berkuasa adalah ada di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat yang ke-7 sekalian biar kakak-kakak tidak bingung. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayatnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah dia di sini, sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba kurban bakaran itu? Kita bisa lihat tidak ada di sepanjang padang gunung itu, tidak ada apapun selain mereka berdua dan api dan kayu. Lalu kata Abraham, Allah yang menyediakan anak domba kurban bakaran baginya anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Itu menunjukkan bahwa Abraham percaya Allah itu berkuasa. Dan kita bisa lihat di ayat yang ke-13, waktu hampir mau Abraham membunuh anaknya, mau menyembelih anaknya, di ayat yang ke-13, 11 dan 12 itu larangan Tuhan. Saat Abraham mau menyembelih anaknya, Tuhan bilang jangan sentuh anak itu, jangan apa-apakan dia. Di ayat yang ke-13, jika tadi di ayat yang ke-7 tidak dilihat selain mereka berdua dan api dan kayu, tidak ada apapun di tempat itu. Kita bisa lihat di ayat ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ya, pokoknya intinya itu yang tersangkut di semak-semak. Allah berkuasa. Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Di sisi lain, Abraham sudah mendapatkan, sudah merasakan kuasa Allah, bahwa Abraham bisa mendapatkan keturunan di usia yang 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Kita bisa lihat Allah berkuasa sudah mendatangkan domba yang benar-benar hewan, yang saat itu di ayat yang ke-7 Abraham tidak tahu kalau di situ ada domba. Kita tahu bahwa Tuhan kita pasti akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Kalaupun kita jatuh, kalaupun kita merasakan masalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita itu melampaui batas kemampuan kita, melalui batas diri kita untuk bisa melalui masalah. Saya akan berikan ilustrasi. Suatu ketika ada acara sirkus. Pemain sirkus ini melakukan atraksi di sebuah antar lereng. Dia berjalan di atas tali, naik sepeda, berjalan maksudnya naik sepeda, pokoknya intinya naik sepeda di atas tali. Bawahnya tetap ada namanya, paling enggak ada jaring untuk menangkap para jatuh. Sudah berjalan bolak-balik, penonton tepuk tangan. Lalu pemain sirkus ini menantang salah satu untuk ikut dengan dia dan tidak ada satu. Lalu tiba-tiba anak kecil maju. Dia menerima tantangan pemain
main musik tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu, dia ikut bersama pemain sirkus ini. Lalu setelah ikut dipraktekkan dan kedua pemain sirkus dan anak ini berhasil melalui atraksi tadi. Setelah telusur, ternyata anak kecil ini adalah anak dari pemain sirkus ini. Anak ini tahu bahwa ayahnya pasti bisa melakukan, anak punya kuasa untuk melakukan itu semua. Dia membuat anak ini percaya dan mau mengikuti perkataan ayahnya. Kakak-kakak semua, jika Abraham saja mau totalitas untuk taat dan percaya kepada Tuhan, dan juga kita sudah melihat banyaknya pembuktian bahwa Allah itu berkuasa, setia dan adil, apakah masih ada keraguan dalam hidup kita? Harusnya kita semakin dikuatkan, harusnya kita semakin percaya bahwa Allah itu berkuasa. Dan percayakan, amin. Yang menjadi persoalan dari orang Kristen dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, jika kita lihat dalam Matius 1 ayat 2 adalah orang Kristen hanya tahu yang dikasihi Tuhan. Tapi orang Kristen dari dulu sampai sekarang banyak yang lupa bahwa dia sudah dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar mengasihi. Kalau ada orang bertanya, kamu dikasihi Tuhan nggak? Kamu tahu nggak kalau kamu dikasihi Tuhan? Kebanyakan orang Kristen hanya berkata, aku tahu. Tapi saat dalam masalah, Tuhan kok kamu nggak mengasihi aku, ada keraguan dalam diri kita. Dan itu harusnya melalui ini kita bisa memberikan hidup kita secara total kepada Allah. Sebagai penutup, kita bisa lihat dampak yang dialami Abraham saat dia mau totalitas percaya kepada Allah. Di ayat ke-17 sampai 19 kita bisa lihat Abraham diberkati Allah secara luar biasa. Kata Abraham mau taat dan percaya kepada Allah dengan total, dengan seluruhnya, dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saat kita mau total percaya taat kepada Allah, kita percaya saja pasti Tuhan akan memberkati kita secara berlimpah-limpah. Saat kita mau taat dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mampukan kita dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Ketaatan bukan berbicara tentang kemampuan. Teman-teman harus lihat, harus dengar, harus tampilkan. Ketaatan bukan berbicara tentang kemampuan, tapi ketaatan berbicara tentang kemauan. Saat kita mau untuk taat kepada Tuhan,